Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimah, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bacaan zikir yang perlu sering kita baca adalah bacaan istighfar. Sebagaimana kita manusia biasa, kita mengakui banyak salah dan banyak dosa, maka kita butuh untuk membasahi lisan kita dengan ucapan istighfar, dengan bacaan istighfar. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim." Dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 199. Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar yang kita baca, yang dilandasi dengan ketulusan dan kerendahan diri dan disertai dengan penyesalan, maka itu akan mendatangkan pahala dalam buku catatan amal kita. Terlebih lagi, kita perlu banyak istighfar karena ada 3 faktor. Faktor yang pertama, kenapa kita perlu memperbanyak istighfar? Karena yang pertama adalah kita manusia pendosa. Kita manusia yang sering jatuh dalam perbuatan maksiat. Baik itu maksiat hati, yaitu dengan riya, atau ujub, atau sombong, atau pelit, atau hasad, maka ini adalah dosa-dosa yang bersumber dari hati, yang perlu kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau juga dosa yang kita lakukan karena mata yang tidak terjaga. Kita melihat, menonton tayangan-tayangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita butuh istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi dosa telinga, belum lagi dosa tulisan tangan, dan lain sebagainya. Ini adalah faktor yang pertama, kenapa kita perlu sering-sering membaca istighfar. Karena kita manusia biasa yang banyak salah dan dosa. Kemudian yang kedua, di antara faktor-faktor yang menyebabkan kita, yang memotivasi kita, yang mendorong kita agar kita memperbanyak istighfar, yang kedua, karena ibadah yang kita lakukan itu masih banyak kekurangannya. Ibadah yang kita kerjakan masih jauh dari kesempurnaan. Apapun ibadah itu, disinilah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau selesai salat, beliau mengajarkan kepada kita membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Karena kita sadar, kita yakin, salat yang kita kerjakan itu masih jauh dari kesempurnaan. Salat yang kita kerjakan masih banyak kekurangan-kekurangannya. Kadang kita kurang khusyuk, kadang kita kurang fokus ketika salat, atau ada kekurangan-kekurangan yang lain. Begitu pula dalam ibadah salat malam, salat tahajud, salat witir yang kita kerjakan. Ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang memohon ampun kepadanya di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa memohon ampun di waktu sahur. Ya. Jadi ini faktor yang kedua, mengapa kita perlu memperbanyak membaca istighfar, astaghfirullah. Ya, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ibadah yang kita lakukan
masih banyak kekurangan-kekurangannya. Yang berikutnya, yang ketiga, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu memperbanyak istighfar? Yang ketiga, karena kita yakin. Dengan seyakin-yakinnya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak terhingga, nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Ya. Allah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat ilmu, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Tapi kita meyakini bahwasanya kita belum mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak terhitung itu kita belum mampu untuk mensyukurinya. Oleh karena itu kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian kita, atas keteledoran kita dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah 3 hal atau 3 faktor yang mudah-mudahan bisa memotivasi kita, ya, memompa semangat kita untuk senantiasa sering-sering membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara istighfar yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bacaan Sayyidul Istighfar yang kita baca setiap pagi dan petang. Ini jangan kita lupakan. Jangan kita lalaikan. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini di antara bacaan istighfar yang bisa kita baca. Ya, minimal 2 kali dalam sehari, yaitu ketika zikir pagi dan zikir petang. Dan boleh kita baca di kapanpun. Di siang hari kita baca lagi, di sore hari kita baca lagi. Ya, ketika kita punya waktu luang kita baca lagi. Semakin banyak istighfar yang kita baca, maka mudah-mudahan semakin banyak pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimah, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam 1 hari 1 malam itu beliau lebih dari 70 kali membaca istighfar. Ada riwayat yang lain yang mengatakan dalam sehari semalam Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dari 100 kali dalam membaca istighfar. Dan kita yakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang telah diampuni dosanya oleh Allah, dosa-dosa yang terdahulu atau dosa-dosa yang di masa yang akan datang. Walaupun demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita bahwasanya beliau memperbanyak membaca istighfar. Ya, minimal dalam 1 hari atau dalam 1 kali majelis itu beliau membaca istighfar 70 sampai 100 kali, bahkan lebih dari itu. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nasihat singkat yang bisa kami sampaikan tentang pentingnya istighfar. Ya. Dan sebab-sebab kenapa kita perlu memperbanyak istighfar. Dan yang tidak kalah pentingnya, selain lisan kita membaca istighfar, selain lisan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus bertaubat. Wajib bertaubat dari segala macam dosa dan maksiat yang kita lakukan. Ya, jangan sampai lisan kita memohon ampun kepada Allah, tapi kita masih berkeinginan untuk bermaksiat. Kita belum berhenti dari maksiat itu. Ya, seandainya kita sudah beristighfar, tapi kita masih melakukan maksiat, maka kita beristighfar lagi. Dan kita harus berusaha untuk bertaubat, menyesali dosa-dosa kita, ya. Kemudian berhenti dari dosa tersebut dan bertekad untuk tidak melakukan dosa yang sama di masa-masa yang akan datang. Ya, ini pentingnya istighfar dan juga sedikit tentang pentingnya taubat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya dan dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa para guru-guru kita yang telah mengajari ilmu kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat-taubat yang kita lakukan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Allah Maha menerima taubat dari hamba-hambanya.
Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kami dan bagi saudara-saudariku semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.